Jadi gue tuh nemuin semacam solusi yang bisa dibilang kita bisa menghemat storage tapi nggak menghapus fotonya. Caranya gimana? iCloud gue yang 2 TB ini hampir penuh. Yes, gue yang kerjanya emang konten sehari-hari ya, mau nggak mau banyak banget butuh storage untuk nyimpen foto dan video. Plus gue juga nggak sempet untuk ngapus-ngapusin lagi ya, karena kadang kepikiran bakal perlu lagi di depannya. Kadang juga kepikiran sayang karena jadi kenang-kenangan kan. Dan pas banget karena gue udah pindah rumah baru nih ya, jadi gue sekalian pengen bikin server atau storage di rumah pakai NAS-nya. Ya, Synology. Sekaligus kita eksperimen karena ada fitur-fitur yang bermanfaat banget dengan ada NAS di rumah. So, langsung aja ya, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi sebelumnya gua udah pernah bahas soal NAS ya, Network Attached Storage, dan pemakaiannya itu memang di kantor, di Studio Basinotech ya, mulai dari buat backup storage-nya video bit, yang mana setahun bisa puluhan terabyte, terus juga tujuannya buat akses data sih, yang lebih terpusat ya, jadi tim Basinotech lebih gampang untuk backup dan akses data-data video-video kita selama ya setahun. Dan gak lupa juga, NAS ini juga bisa buat akses remote, kayak cloud kayak gitu. Paling sedikit update aja, kemarin itu gua nambahin switch 10 GBE ya, 10 gigabit Ethernet buat si NAS yang di kantor, yang mana dia bisa ngebagi bandwidth-nya ke beberapa PC tim Basinotech. Jadi untuk akses data, copy data itu jadi jauh lebih cepat. Nah, ngelihat ini, gue juga decide akhirnya untuk bikin server di rumah yang nantinya juga akan kita mirroring ya ke NAS-nya kantor. Nah, buat NAS di rumah, ini gue akan pakai Synology DS925 Plus. Ini yang versi 2025, yang mana dulu sebenarnya kita pernah bahas ya versi 2020 920 Plus. Ya, jadi angka belakangnya itu adalah tahun, sedangkan angka di depannya, yang angka 9 itu nunjukin maksimal hard drive bay yang bisa dipakai. Nah, memang di sini kalau kalian lihat cuma ada 4 ya. Yes, karena memang itu perlu ada expansion kit-nya lagi, yang mana bisa ditambahin. Nah, untuk basic setup sebenarnya udah pernah kita share step by step-nya untuk masukin hard disk segala macam. Menurut gue memang yang paling penting sebenarnya pas setup sistemnya, di mana kita pakai keamanan data yaitu RAID-nya itu SHR alias Synology Hybrid RAID. Jadi kalau ada salah satu HDD rusak, itu data kita akan tetap aman, tinggal ganti aja HDD yang rusak tadi. Nah, kalau kalian pengen tahu setup yang lebih detail lagi, ada juga video dari Mas Nanang MRK, yang mana wajib banget juga kalian tonton buat maksimalin setup NAS kalian di rumah. Karena gue juga kemarin nontonin beliau dan bagus banget ya tips-tipsnya, kayak ada IP address yang di statikin ya biar lebih gampang aksesnya, LAN bonding yang mana bikin speed download upload juga jadi lebih kenceng. Jadi langsung aja dicek ke channelnya Mas Nanang MRK karena jenengan itu keren banget kalau ngebahasin networking sama NAS, gampang dimengerti. Dan ya, aku padamu Mas Nanang. Nah, yang menarik dari versi terbarunya Synology buat DS925 Plus ini adalah port LAN-nya yang sekarang udah dapet 2,5 GBE ya, gigabit Ethernet, yang mana upgrade sebelumnya dari cuma 1 GBE. Ya, kalau dipakai 1 byte B gede itu tinggal dibagi 8 aja, sekitar 300-an megabyte per second transfer datanya, yang artinya udah lumayan kenceng lah itu sebenarnya. Cuma memang ada catatan nih, yang mana versi sebelumnya itu sebenarnya memang bisa nambah expansion card 10 GBE, ya 10 GBE, 10 gigabit Ethernet, yang mana kayak kita pakai di NAS Studio Basinotech. Itu memang lebih kencang secara speed, tapi jadinya ada extra cost karena kita mesti beli si expansion cardnya sendiri. Gua sendiri ngerasa 2,5 gigabit Ethernet itu udah sweet spot ya, pas banget buat di rumah. Yang kedua adalah NAS Synology versi 2025 ya, yang belakangnya 25. Saat ini hanya support hard drive yang udah divalidasi sama Synology, which saat ini cuma HDD-nya dari brand Synology aja sendiri. Ini memang sempat memicu perdebatan, tapi buat gue sendiri berdasarkan pengalaman gue pakai NAS kurang lebih 5 tahun terakhir ya, gue itu pernah ngalamin masalah pakai HDD dari brand lain. Dulu memang pas awal-awal gitu ya, HDD-nya sempat rusak, tapi tadi gue bilang karena gue pakai Synology Hybrid RAID itu tinggal diganti aja, dan sekarang gue akhirnya semua gue pakai HDD-nya Synology, dan setelah itu gue sampai detik ini nggak pernah ngalamin masalah, dan fingers crossed juga ya, moga-moga nggak ada, walaupun gue tahu juga namanya HDD, yaitu ada moving parts-nya, yang mana pastinya ada umurnya juga. Oke, paling tambahan yang penting adalah si network switch-nya ini, biar dia kompatibel sama 2,5 GBE-nya, biar speed-nya tadi kepake maksimal ya. Ini gue pakai dari Ubiquiti, tipenya Flex Mini 2.5G. Ini yang harganya bisa dibilang cukup terjangkau di pasaran untuk yang dapat fitur 2,5 gigabit, dan ya Ubiquiti sendiri katanya itu Apple-nya urusan networking ya. Nah, dia ada 5 port, yang mana use case gue udah cukup banget ya. Jadi topologi jaringannya ini kurang lebih kayak gini. Modem internet kita masukin ke mesh routernya gue pakai Asus, terus ke switch-nya Ubiquiti ini, dan di switch ini 2 port gue masukin buat si NAS-nya ya, yang mana tadi di LAN bonding, 1 port buat ke PC dan desktop, terus sisa 2-nya bisa kepake buat yang lain ketika diperlukan.
Oke, sip, udah kelar setup semua ya. Sekarang kita balik lagi ke masalah awal soal iCloud gua yang hampir penuh. Yes, jadi gue tuh nemuin semacam solusi yang bisa dibilang kita bisa menghemat storage tapi nggak menghapus fotonya. Caranya gimana? Nah, ini gue sebenarnya lanjutan dari Mac Mini Project ya. Kalau kalian bisa lihat sekarang Mac Mini-nya di sini. Nah, kenapa gue ganti SSD-nya ke yang lebih gede? Karena gue pengen ekspor library foto di iCloud gue yang mana ukurannya gede banget ya, sekitar 600-700an gigabyte kemarin karena ada video dan foto gitu kan. Sebenarnya bisa juga diekspor ke external storage, tapi waktu itu gue sempat coba kan waktu pakai SSD mini yang dicolok ke belakang, itu ternyata lama banget dan ya mungkin bisa lebih cepat kalau SSD-nya yang kenceng, misalnya yang compatible sama Thunderbolt atau USB 4 ya SSD-nya. Tapi so far kalau gue ekspor ke SSD internal jadi lebih kencang dengan ya setelah di-upgrade ini. Jadi caranya tinggal login aja ke iCloud yang ada di Mac, kita tinggal buka di Photos ya, dan di sana nanti dia akan sinkron nih foto-foto yang ada di library iCloud kita di cloud ya ke Mac-nya. Dan habis itu kita bisa ekspor fotonya tadi. Nah, ekspornya di sini sebenarnya kita bisa bikin size foto dan videonya jadi lebih kecil dibandingin sebelumnya. Ya dikompres lah ya bahasa simpelnya. Nah, untuk settingan dari ekspornya sendiri ini kalian bisa ganti-ganti ya. Kalau gue pakainya JPEG ya karena biasanya ukurannya paling kecil, quality high, size-nya di large aja. Terus untuk video itu kita jadiin di 1080p dan gue rekomen ini kalian ganti untuk namanya jadi sequential karena ini bakal kepake nanti. Nah, sekarang tinggal masukin aja initial nama kalian gitu-gitu. Prosesnya bakalan makan waktu tergantung seberapa gede atau banyaknya foto kalian. Nah, gue sendiri punya lumayan banyak ya, jadi lumayan lama, kurang lebih gue harus tinggalin semalaman dan setelah itu beres. Dan sekarang kalian udah punya nih backup dari iCloud library kalian yang mana nanti kita bisa bakal pakai juga buat NAS. Karena Synology punya fitur Synology Photos yang nanti juga kita akan share pemakaian gua kayak gimana. Nah, next step-nya adalah gimana biar kita ngurangin pemakaian storage dari iCloud ya tadi kan. Yes, betul. Dengan kita menghapus semua foto yang ada di library sekarang ya. Agak deg-degan, 35.000 foto gue kemarin hapus dan ya berhasil, tinggal gantiin aja sama versi yang udah dikompres tadi. Ya tinggal di drag and drop. Nah disinilah kalian bisa lihat ya sequential tadi kepake nih fungsinya. Gue rekomen untuk masukin fotonya tadi ya bertahap ya. Jadi mungkin per 1000 foto gitu aja karena biar nggak keberatan sistemnya. Cuma memang ada beberapa foto nih yang kadang suka muncul error gini ya. Dan kalau muncul gue sempet coba close app terus gue buka lagi si fotosnya itu kadang bisa masuk. Tapi ada juga yang emang nggak bisa. Nah itu tenang aja. Gue ada solusi tambahan yang makanya nanti gue akan share next. Yang penting sekarang kalian kelarin dulu aja masukin foto videonya sampai beres. Oke, udah beres semua, udah kelar dia processing di iCloud. Ya, dia akan butuh waktu mungkin biar semuanya beres dan ya ini yang kalian bisa lihat ya, iCloud yang tadinya sisa cuma sekitar 500 GB sekarang udah lega lagi. Walaupun ya ini nextnya gue harus kompres punya istri gue juga nih biar lebih lega. Oke, kita balik lagi ke NAS Synology yang bakal kita pakai jadi server storage, jadi cloud di rumah. Nah, library yang tadi kita udah ekspor itu kita juga bisa pakai namanya fitur Synology Photos atau aplikasinya untuk jadi backup kedua nih. Yang mana karena storage kita gede ya kita nggak perlu pusingin ya. Gue pernah share step by step-nya di video sebelumnya. Intinya simple banget, kita tinggal setup aplikasinya, drag and drop tadi foto-foto yang lama, dan kalian juga bisa install di HP kalian ya si Synology Photos tadi dan dia akan otomatis backup foto-foto yang baru. Kalian tinggal setting aja ya, tinggal foto-foto yang baru aja. Yang mana kan sebelumnya kan foto-foto yang lama udah di backup semua ya lewat si iCloud tadi. Dan setelah selesai bakalan kayak gini, kita tinggal maksimalin aja. Ada fitur-fitur yang menarik kayak face recognition ya, kayak Google Photos lah bisa dibilang. Yang mana favorit gue nih ada satu, yaitu kita bisa bikin album yang bisa kita set parameternya ya. Jadi kita tinggal set aja kayak tanggalnya mungkin pas kita lagi liburan sama keluarga, atau kayak gue pas lagi event-event ya, kayak salah satunya event kemarin tahun lalu ke Apple event ya di Cupertino, yang mana moga-moga gue nggak di blacklist ya, karena video ini atau video kemarin soal SSD Mac Mini kan ya begitulah, agak topik yang panas gitu ya. Dan balik lagi, gue share konten ini biar ada manfaatnya aja buat kalian. Jadi boleh banget support Best Indotech dengan ya simple, klik tombol jempol aja dan komen-komen di bawah sama share ke teman-teman kalau atau keluarga kalian kalau konten ini bermanfaat. Oke, sip. Masalah iCloud sudah beres ya. Kita punya server baru juga di rumah dan next masih banyak sih yang bisa dieksplor. Gua lagi cobain setting buat tadi ya mirroring file ke kantor. Kemudian juga gue lagi coba pakai media server di rumah, pakai Jellyfin. Karena biasanya yang dipakai si Plex itu ternyata udah berbayar sekarang. Jadi gue lagi tes yang gratisan dulu aja. So, ya ditunggu. Dan tapi sih so far kelihatannya cukup oke. Banyak juga video-video yang beredar soal Jellyfin ini. Gue juga lagi mau coba
pakai Docker buat experimental virtual machine ya, VM, yang mana sebenarnya memang Synology ini tuh banyak banget fitur-fiturnya, fungsinya, terutama buat kalian yang pengen punya home lab kayak gini ya. Ini bisa jadi salah satu device yang menarik banget untuk dites ya, yang mana memang proses setupnya tadi juga bisa dibilang ramah buat pengguna awam, walau ya tetap mesti research juga biar fitur-fiturnya kepake maksimal. Karena harga yang dibayarkan juga nggak murah ya, buat si DS925 Plus Synology ini aja startingnya di 10 jutaan kecil, belum termasuk hard drive, yang mana buat pemula mungkin gue baiknya starting dari kayak 6-8 terabyte aja, itu juga udah bakalan oke banget. Jadi starting price-nya mungkin di teritori 20 juta rupiah. Ya oke sih, dibandingin gue kemarin hitung-hitung gue udah bayar iCloud itu 1 tahun untuk Apple One sekitar 4 juta ya. Jadi dalam 5 tahun sebenarnya udah balik modal kalau kalian pakai Synology gitu kan. Yes, paling itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi, ada yang mau didiskusin lagi, atau ada yang mau kalian rekomen soal fitur dari Synology, komen aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao! Menarik nih ke depan. Pengen coba apalagi 3D printing, pengen coba ya ini Jellyfin dulu sih yang masih mencoba di setup-setup.